Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada KD pengukuran. Itu pada hari ini kita akan mempelajari tentang angka penting, notasi ilmiah, serta tentang ketelitian dan ketepatan dalam pengukuran. Yang pertama, kita tinjau dulu tentang bilangan. Nah, bilangan ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama bilangan penting, yang kedua adalah bilangan eksak. Nah, bilangan penting adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya apa? Tinggi Bella adalah 156 cm. 156 ini merupakan bilangan penting karena didapatkan dari hasil pengukuran tinggi Bella dengan menggunakan contohnya meteran. Nah, kemudian yang kedua, ada bilangan eksak. Bilangan eksak adalah bilangan yang diperoleh dari hasil membilang atau menghitung. Contoh, hasil pertandingan final Piala Dunia antara Perancis dan Kroasia adalah 4-2. Angka 4 dan 2 ini diperoleh dari kegiatan membilang atau menghitung. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini berhubungan dengan bilangan penting. Jadi bilangan penting ini yang pertama kali kita lihat yaitu tentang aturan pembulatan bilangan. Nah, kenapa kita mempelajari aturan pembulatan bilangan? Karena dalam kegiatan pengukuran tentunya kita menyatakannya dengan angka. Nah, angkanya disebut dengan bilangan penting. Jadi ada beberapa aturan yang harus kita gunakan dalam pembulatan suatu bilangan. Yang pertama, apabila angka lebih dari 5, angka tersebut dibulatkan ke atas. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya 4,327 dibulatkan menjadi 4,33. Yang akan kita lihat adalah angka terakhir. Di sini angka terakhirnya 7. Angka terakhir 7 itu lebih besar daripada 5. Berarti jika kita bulatkan, angka sebelum 7 ini harus kita naikkan ke atas. Nah, karena angka ini dibulatkan ke atas, 7 lebih besar daripada 5, di atas 2 ini 3. Berarti kalau dibulatkan menjadi 4,33. Nah, jadi yang akan kita bulatkan adalah bilangan sebelum bilangan terakhir, sedangkan yang menjadi patokannya adalah bilangan terakhir. Nah, contoh lagi. Apabila angka kurang dari 5, angka tersebut dibulatkan ke bawah. Maaf ya, di sini harusnya ke bawah. Apabila angka tersebut kurang dari 5, maka angka tersebut dibulatkan ke bawah. Nah, contoh 4,412 berarti angka yang kita lihat adalah angka terakhir. Angka terakhir adalah 2. 2 ini adalah angka yang kecil daripada 5. Kita lihat angka sebelumnya. Angka sebelumnya 1. Berarti tetap. Jadi 1 ini tidak boleh dinaikkan menjadi 2 karena jika angkanya kurang dari 5, maka angka tersebut harus dibulatkan ke bawah. Jadi kalau kita bulatkan, 4,412 dibulatkan menjadi 4,41. Jadi bagian terakhir itu tetap. Kemudian yang ketiga, apabila angkanya tepat sama dengan 5, maka digunakan dua aturan. Nah, yang pertama, angka sebelum 5 adalah angka ganjil. Contoh, 2,475. Nah, sebelum angka 5 itu angkanya ganjil, berarti harus dibulatkan ke atas. Nah, yang kita bulatkan adalah satu angka sebelum angka terakhir. Angka terakhir di sini 5, sebelum angka 5 itu angka 7. Karena angka 7 ganjil, dibulatkan ke atas, jadi 7 kita ubah menjadi 8. Jadinya angkanya dibulatkan menjadi 4,8. Yang kedua, angka sebelum 5 adalah angka genap dibulatkan ke bawah. Contohnya 2,465. Sebelum angka 5 itu ada angka 6. Angka 6 ini adalah
angka genap. Nah, karena 6 ini adalah angka genap, maka 2,465 dibulatkan ke bawah. Jadi 6-nya tidak berubah, karena 5 ini dianggap menjadi 0 atau diturunkan menjadi 0, sehingga dibulatkan menjadi 2,46. Kemudian kita lanjut dengan angka penting. Nah, aturan angka penting ini ada beberapa, yaitu ada 5. Jadi tolong benar-benar dipahami. Yang pertama, aturan angka penting adalah semua angka selain 0 adalah angka penting. Contoh, 1, 2, 3, 4. Tidak ada 0 di sini, berarti semuanya angka penting. Ada 4 angka penting. Kemudian 4, 5, 60. Nah, di sini ada 3 angka selain 0, dan 0 bukan angka penting, berarti dalam bilangan 4, 5, 60 hanya ada 3 angka penting. Angka 0 yang terletak di antara angka penting adalah angka penting. Contoh, 5, 6, 0, 9. 0 di sini terletak di antara 6 dan 9. Artinya, 0 di sini kita hitung sebagai angka penting. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, 4, 0, 1, 1, 1, 1, 1. 0 di sini terletak antara angka 4 dan angka 1. Berarti 0 kita anggap sebagai angka penting. Berarti jumlah angka pentingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak sesudah angka penting pada bilangan bukan desimal, bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus. Contoh, 5.400 ini bukan bilangan desimal. Berarti 0 yang terletak sesudah angka penting pada bilangan bukan desimal, bukan angka penting. 1, 2. Jadi di sini hanya 2 angka penting. Kecuali diberi tanda khusus. Nah, seperti yang 540-nya 3 kali, di sini kan ada tanda di bawah 0. Berarti semuanya kita anggap sebagai angka penting. Nah, selanjutnya 456 0000000 sampai habis. Nah, di sini hanya ada 3 buah angka penting. Karena 0 di sini terletak setelah angka penting dan bilangannya bukan bilangan desimal. Maka 3 angka di depan yang kita hitung sebagai angka penting, 0 setelahnya tidak dianggap sebagai angka penting. Yang keempat, pada angka desimal atau bilangan desimal, angka 0 yang terletak sebelum angka bukan 0, bukan angka penting. Contohnya bagaimana? Ini bilangan desimal, kemudian 0 di sini terletaknya sebelum angka bukan 0, sebelum 1. Berarti yang dihitung hanya 1 angka penting. Begitupun dengan bilangan di bawahnya 0,000000 sampai 5 di sini. Nah, 0 ini terletak sebelum angka bukan 0, berarti 0 sebelumnya bukan angka penting. Tetapi pada angka desimal yang angka 0-nya terletak sesudah angka bukan 0, itu termasuk angka penting. Contohnya, 0,0560. 0 yang di depan ini bukan angka penting, tetapi 0 yang terletak setelah bilangan desimal, angka 0 yang terletak pada bagian setelah angka penting pada bilangan desimal, ini termasuk angka penting. Jadi 0 yang terakhir di sini adalah angka penting. 1, 2, 3. Nah, misalnya di sini 0,556089. Berapa angka pentingnya? Ini ada 0. Nah, 0 yang di depan tidak angka penting, tetapi 0 yang di sini yang Ibu tunjuk ini termasuk angka penting karena terletaknya sesudah angka bukan 0. Kemudian yang terakhir juga termasuk angka penting. Nah, jadi angka pentingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, contoh lain misalnya begini, 2,0 itu 2 angka penting, karena 0 terletak setelah angka bukan 0. Tetapi 20 itu cuma ada 1 angka penting, karena pada bilangan 20 itu bukan bilangan desimal, berarti angka 0 yang terletak setelah angka penting pada bilangan bukan desimal, itu bukan angka penting.
Next. Nah, selanjutnya, operasi hitungan dalam angka penting. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, banyaknya angka penting pada hasil penjumlahan dan pengurangan ditentukan oleh angka penting pada bilangan yang paling sedikit di belakang koma. Oke, jadi banyaknya angka penting hasil penjumlahan dan pengurangan ditentukan oleh jumlah bilangan paling sedikit di belakang koma. Mungkin ini sedikit meragukan, kita ganti saja. Penjumlahan dan pengurangan, banyaknya angka penting pada hasil penjumlahan dan pengurangan ditentukan oleh jumlah pada bilangan yang paling sedikit di belakang koma, atau ditentukan oleh jumlah bilangan yang paling sedikit di belakang koma. Nah, ini dia. Nah, contoh 468,395 dikurang 415,21. Nah, 468,395 ini ada 3 angka di belakang koma. 415,21 ini hanya ada 2 angka di belakang koma. Berarti jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit adalah 2 angka. Artinya hasil akhir ini harusnya 2 angka di belakang koma. Setelah kita kurangkan, ternyata 468,395 dikurang 415,21, ini hasilnya 53,185. Nah, di sini kan ada 3 angka di belakang koma. Harus kita ubah menjadi 2 angka di belakang koma, berarti harus kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, 5 di sini, ini kan tepat angka 5. Berarti untuk membulatkannya, kita lihat angka sebelum 5. Ternyata angka sebelum 5 ini genap. Berarti harus dibulatkan ke bawah. Jadi 8 di sini tetap. 5 di sini kita bulatkan ke bawah jadinya 0. Berarti 53,18. Jadi 8 tidak kita naikkan menjadi 9, tetapi tetap 8. Nah, karena hasilnya harus 2 angka di belakang koma. Nah, yang kedua, perkalian dan pembagian. Nah, ini untuk penjumlahan dan pengurangan ini sama aturannya. Di sini contohnya hanya 1, tapi untuk penjumlahan ini tetap. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Nah, banyaknya angka penting hasil perkalian dan pembagian ditentukan oleh bilangan yang mempunyai angka penting paling sedikit. Contoh, 24,51 dikali 12,3. 24,51 ini ada 4 angka penting. Sementara 12,3 ini hanya ada 3 angka penting. Kita kalikan dulu, hasil 24,51 dikali 12,3 ternyata hasilnya 301,473. Nah, di sini ada 6 angka penting. Yang kita dapatkan harus memiliki 3 angka penting, berarti hanya bilangan ratusan, komanya hilang. Nah, berarti 301,473 harus kita bulatkan. Nah, di sini kita harus mendapatkannya hanya 3 angka, berarti bilangan yang kita lihat itu hanya bilangan terakhir sebelum 3 angka di depan. Tidak boleh angka 3, tidak boleh angka 7, tetapi angka 4. Karena hasil yang kita dapatkan akhirnya hanya 3 angka. Seperti yang kita lihat yang di angka 4. Nah, 4 ini kan lebih kecil daripada 5, berarti kita bulatkan ke bawah. Berarti angka sebelum 4 adalah 1, berarti dia tidak berubah. Maka hasil perkalian kedua bilangan tersebut diubah menjadi 3 angka penting, sehingga hasilnya menjadi 301. Kita lanjut. Kemudian bagaimana kalau operasinya pangkat dan akar? Nah, jumlah angka penting sama dengan jumlah angka penting dari bilangan yang ditarik akarnya atau yang dipangkatkan. Nah, misal, akar pangkat 3 dari 125. Nah, akar pangkat 3 dari 125 itu adalah 5.
125 memiliki 3 angka penting. Sedangkan hasil yang kita dapatkan, 5, ini hanya memiliki 1 angka penting. Bagaimana caranya agar 5 ini memiliki 3 angka penting? Kita tambahkan koma dan setelahnya ada 0 2 buah. 5 dengan 5,00 itu nilainya sama, namun jumlah angka pentingnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena angka 0 yang terletak setelah angka bukan 0 pada bilangan desimal itu termasuk angka penting. Jadi di sini angka pentingnya ada 1, 2, 3, sama dengan 125. Begitu juga dengan 1,2 dipangkatkan 3, ternyata hasilnya 1,728. Nah, 1,2 ini jumlah angka pentingnya ada 2, berarti hasil 1,728 itu kita bulatkan menjadi angka yang hanya memiliki 2 angka penting. Nah, 1,728 berarti harus kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Berarti hanya sampai angka 7. Nah, berarti yang kita lihat adalah angka setelah 7. Angka setelah 7 ini 2. 2 kecil dari 5 berarti harus dibulatkan ke bawah. Artinya 7 ini tidak dinaikkan tetapi tetap pada nilai semestinya. Berarti 1,728 dibulatkan menjadi 1,7. Selanjutnya, notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah ini adalah cara penulisan bilangan dengan menggunakan bentuk bilangan 10 berpangkat untuk mempermudah pembacaan. Nah, jadi tujuannya agar kita tidak perlu membuat angka yang banyak. Nah, bentuk umumnya itu A dikali 10 pangkat N, di mana A ini adalah bilangan real yang nilainya kecil sama dari 1 atau kecil dari 10. Berarti nilai A itu lebih besar atau sama dengan 1, tapi kecil daripada 10. Jadi, angkanya hanya sampai 9,999 ya. 10 pangkat N di sini adalah orde. Nah, aturan ordenya ini jika koma bergeser ke kanan, orde berpangkat negatif. Sedangkan jika koma bergeser ke kiri, ordenya berpangkat positif. Contoh, massa sebuah elektron adalah 0,00000000 sampai 911. Nah, bagaimana cara kita menyatakannya dengan notasi ilmiah? Kita harus membuat A-nya dulu. Nah, A di sini angkanya itu berkisar dari 1 sampai kecil daripada 10. Berarti komanya harus kita geser ke bagian yang Ibu tunjuk. Setelah angka 9. Kenapa tidak sebelum angka 9? Kalau komanya kita geser sebelum angka 9, berarti dapatnya 0,9. 0,9 ini kecil daripada 1, berarti tidak boleh. Bagaimana kalau misalnya kita buat 91,1? Juga tidak boleh, karena 91 ini besar daripada 10. Nah, angka yang menunjukkan kecil atau sama dari 1 dan kecil dari 10 adalah 9,1. Berarti komanya harus kita geser sampai setelah angka 9. Berapa kali kita menggeser koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah, karena komanya bergeser ke kanan, maka pangkatnya harus negatif. Berarti bentuknya 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Nah, N-nya minus 31 karena koma bergeser ke kanan sebanyak 31 kali. Nah, jadi 0 yang terletak sebelum koma itu kita abaikan saja. Nah, jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 150 miliar meter. Bagaimana kita membuatnya dalam notasi ilmiah? Berarti kalau 150 miliar, ini sama juga dengan 150 miliar, 0. Jadi sebelum meter ini ada 0, itu kan nilainya sama. Berarti komanya terletak paling akhir, harus kita pindahkan ke 1,5. Karena 1,5 berada di antara 1 dan 10. Tidak boleh komanya di sini, 15. 15 itu lebih besar daripada 10. Nah, jadi komanya harus kita geser sampai setelah angka 1. Nah, berarti berapa kali kita geser? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, awalnya komanya di sebelah kanan, kita geser ke kiri sebanyak 11 kali, berarti pangkatnya bertanda positif. Maka jarak tersebut bisa kita tulis dengan notasi ilmiah dengan bentuk 1,5 dikali 10 pangkat 11 meter. Selanjutnya kita masuk ke ketelitian dan ketepatan hasil pengukuran. Nah, ketelitian merupakan pendekatan yang sesuai dengan nilai semestinya. Nah, artinya di sini berhubungan dengan ketelitian dari orang yang mengukur. Ketelitian itu dinyatakan dalam persentase, di mana kita dapat mengukur ketelitian yaitu 100% dikurang ketidakpastian relatif. Nah, ketidakpastian relatif ini kita dapat dari delta X per X0 dikali 100%. Delta X ini adalah ketidakpastian, sementara delta X ini bisa kita dapatkan dengan mencari nilai mutlak dari X dikurang X0. Nah, X di sini hasil pengukuran yang kita dapatkan, X0 adalah nilai sebenarnya. Nah, mungkin untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bagus, silakan diperhatikan contoh berikut. Contohnya, Anton melakukan pengukuran panjang ballpoint mendapatkan hasil pengukuran 14,3 cm. Sedangkan Bonar melakukan pengukuran mendapatkan hasil pengukurannya 14,4. Nah, jika panjang ballpoint sebenarnya adalah 14,2, hasil pengukuran siapa yang lebih teliti? Nah, yang pertama kita harus lihat dulu X0-nya berapa. X0 adalah nilai sebenarnya. Nah, jadi nilai sebenarnya dari ballpoint adalah 14,2. Berarti di sini kita mempunyai dua nilai X, yaitu X si Anton dan X si Bonar. Kita cari satu persatu. Hasil pengukuran Anton atau X si Anton adalah 14,3. Nah, berarti berapa selisih pengukuran si Anton dengan pengukuran sebenarnya? Berarti XA dikurang X0. Nah, tanda kurung di sini ini menyatakan nilai mutlak. Artinya walaupun kita dapat hasilnya negatif, tetap sama juga dengan positif akhirnya. Nah, misalnya pengukuran si Anton 14,3. Pengukuran sebenarnya 14,2. Berarti delta X untuk pengukuran si Anton adalah 14,3 dikurang 14,2. Hasilnya 0,1 cm. Berarti ketidakpastian relatif dari si Anton adalah delta X per X0 dikali 100%. Delta X ini kita dapatkan dari delta X pengukuran si Anton, kemudian X0 adalah pengukuran sebenarnya. Nah, nilai sebenarnya tadi kan 14,2. 0,1 dibagi 14,2 dikali 100%. Didapatkan ketidakpastiannya 0,704%. Berarti berapa ketelitian si Anton? 100 dikurang 0,704 didapatkan 99,296%. Nah, jadi ini adalah ketelitian si Anton. Besarnya sebesar 99,296%. Nah, ini adalah hasil si Anton. Bagaimana dengan Bonar? Bonar mendapatkan hasil pengukuran 14,4 cm. Dengan cara yang sama, kita cari delta X untuk si Bonar. X si Bonar, ini B ya. X si Bonar, kita ganti dulu. X Bonar. X si Bonar, dan X si Bonar ini kan dapatnya 14,4. Nah, jadi delta X untuk pengukuran si Bonar adalah X Bonar dikurang X0. Nah, X Bonar di sini kan 14,4 cm. Kemudian X0 adalah 14,2. Berarti kita dapatkan delta X-nya 0,2. Nah, bagaimana ketidakpastian relatifnya? 0,2 X si Bonar sama dengan rumus di sini, delta X-nya dibagi pengukuran asli dikali 100%. Ternyata didapatkan hasilnya 1,41%.
Nah, ketelitian sama dengan 100% dikurang 1,41. Ternyata kita dapatkan ketelitian untuk si Bonar adalah 98,59%. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, hasil pengukuran si Anton memiliki ketelitian lebih tinggi daripada Bonar. Nah, karena pengukuran si Anton dapatnya 99,296%, sedangkan si Bonar dapatnya 98,59%. Selanjutnya, yang kedua itu tentang ketepatan. Nah, jadi kalau misalkan pengukuran tadi berhubungan dengan orang yang mengukurnya, ketepatan ini berhubungan dengan ukuran sebenarnya tetapi ditentukan oleh alat ukurnya. Nah, jadi kalau ketelitian berdasarkan pengukur, kalau ketepatan berdasarkan alat ukurnya. Nah, hasil pengukuran biasanya dinyatakan dengan X lebih kurang delta X, di mana delta X ini adalah ketidakpastian mutlak. Untuk pengukuran tunggal, ketidakpastian mutlak ini didapatkan dari setengah dari skala terkecil. Nah, bagaimana cara kita mencari ketepatan? Ketepatan itu adalah 1 dikurang delta X per X. Ingat, delta X ini adalah ketidakpastian. Pengukuran ini biasanya kan bisa kita ukur dalam sekali, itu setengah dari skala terkecil dari alat ukur. Sedangkan untuk pengukuran berulang, delta X ini ada rumusnya lagi, tidak usah kita pelajari, tetapi diterima saja dulu bahwa delta X ini adalah ketidakpastian. Nah, bagaimana cara kita menentukan ketepatan? Itu didapatkan dari hasil 1 dikurang delta X per X. Nah, X ini adalah hasil pengukuran yang kita dapatkan. Contoh, Anita melakukan pengukuran panjang buku secara berulang. Ingat ya, di sini bukan pengukuran tunggal, tetapi pengukuran berulang dan menghasilkan nilai sebesar 21,00 lebih kurang 0,02 cm. Nah, berarti yang 0,02 cm ini menyatakan nilai delta X-nya. 21,00 ini menyatakan hasil pengukurannya atau X-nya. Nah, jadi X si Arum itu sebesar 21,00 cm. Kemudian delta X-nya 0,02 cm. Berapa ketepatannya? 1 dikurang delta X si Arum 0,02 per pengukuran si Arum 21 didapatkan 0,999. Nah, kemudian Anita. Anita itu mendapatkan hasil pengukurannya 21. Nah, sama-sama ya. Di sini ada kesalahan lagi. Di sini harusnya Anita. Ini Anita. Nah, di sini X si Anita adalah 21 karena hasilnya sama ya. Namun si Anita ini memiliki ketidakpastian mutlak sebesar 0,05 cm. Nah, jadi untuk pengukuran si Anita, delta X-nya 0,05 dengan rumus yang sama, ternyata kita dapatkan ketepatannya 0,998. Nah, coba lihat, berarti hasil pengukuran si Arum lebih tepat dibanding pengukuran si Anita. Karena si Arum ketepatannya 0,999 lebih besar daripada 0,998. Nah, jadi di sini yang ketepatannya dinyatakan dengan alat ukur itu kalau misalnya pengukurannya untuk pengukuran tunggal, bukan untuk pengukuran berulang ya. Jadi ini boleh kita hapus saja. Jadi ingat, yang penting untuk ketepatan itu dinyatakan dari nilai yang sesuai dengan ukuran sebenarnya. Untuk pengukuran tunggal itu ditentukan oleh alat ukur, sedangkan untuk pengukuran berulang itu tidak ditentukan oleh alat ukur. Nah, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Jika ada hal-hal yang masih belum dipahami, silahkan ditanyakan ke Ibu. Lewat Japri boleh, melalui grup boleh. Ibu ingatkan, catatannya selalu dikumpul tiap hari Senin paling telat. Ibu lihat ini selama ini catatannya catatannya masih ada yang belum mengumpul, jadi Ibu mohon segera ditanggapi agar tugasnya nanti tidak menumpuk. Nah, jadi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.